صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التألم والتعليم وتذكر والتذكير وانتفع والانتفاء والإفادة والانتفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sahabat. Kita lanjut sesi yang sebelumnya mengenai muqaddimah kitab Zawajir an-Iqtirabil Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami. Sebelumnya kita sebut satu ayat dalam muqaddimahnya dalam surat An-Nisa 115 yang kita sebut sebelumnya, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul dan Nabi setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. A'udzubillah. Semoga kita jauhkan dari perbuatan ini, sih mudah-mudahan dari ayat ini sebagai pegangan kita, sebagai bahwa ini adalah dasar bahwa kita harus jauhkan agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbuat amal baik. Oke. Di muqaddimah lanjutnya ada disebutkan dalam satu ayat, disebut qala Allah taala may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. An-Nisa 123. Disebutkan barang siapa mengerjakan kejahatan, perbuatan dosa, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya atau perbuatannya itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindung dan penolong selain Allah. Ya, artinya kalau Allah sudah mau tidak melindungi kita, tidak menolong, siapa lagi yang menolong kita? Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas sendiri ya, untuk rincian tafsirnya nanti kita bahas sendiri untuk tafsir ayat tadi, biar lebih kita jelas, lebih detail dengan rujukan kitab-kitab ulama besar seperti Syekh Fahru Razi, kemudian ada juga tafsir Syekh Sya'rawi atau Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili. Baik, lanjutan disebut di situ dalam satu hadis dalam kutipan beliau dalam kitabnya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adznaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza wa astaghfara suqila minha qalbuhu fa in adaranat hatta yughlaqu biha qalbuhu فذاك الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Ayat tadi termasuk ada ayat situ Al-Mutaffifin ayat 14. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang beriman jika dia berbuat satu dosa, maka baginya ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba, jika dia bertobat lalu meninggalkannya dan kemudian baca istighfar, maka akan bersih darinya hati tadi yang titik hitam satu tadi, hatinya. Fa in adarat ranat hatta yughlafu biha qalbuhu,
Jika dia mengulang-ulang dosa, kembali lagi berbuat dosa lagi, kembali berbuat dosa, maka titik kita itu akan menjadi banyak sehingga hitam hatinya. Maka disebut dalam firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalau Allah Ta'ala, kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Quran sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Artinya kalau kita sudah melakukan satu perbuatan dosa dengan satu titik, maka dia akan menjadi hitam, lama-lama menjadi gelap. Artinya hati kita akan menjadi keras, sehingga kebaikan-kebaikan tidak bisa masuk karena sudah sudah menjadi hitam karena dosa-dosa tadi. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang rugi dari dunia sampai akhirat. Itu dari kami untuk sesi kedua. Ya, semoga menjadi manfaat. Nanti kemudian ke depan kita akan season ketiga. Kita akan masuk ke inti dari kitab ini, yaitu yang disebut dalam kitabnya, yaitu babul awal fil kabair batinah. Bab awal tentang dosa-dosa besar batin. Jadi dosa batin itu artinya dosa dalam hati dan apa-apa yang mengikutinya. Dia ada beberapa dosa yang disebutkan rinciannya satu persatu. Ya, semoga ini menjadi bekal ilmu manfaat buat sahabat-sahabat di mana berada, sehingga kita lebih berhati-hati, karena sesungguhnya hidup ini hanya sekali. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana iktarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة لكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عذاب طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.